Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pemirsa, sahabat urban yang berbahagia, selamat datang dalam program Kurma Manis Kupas Ramadan bersama akademisi non-humanis di kanal YouTube urbancity.id. Saya Rahmat Hidayat akan memandu jalannya program Kurma Manis ini, dan perlu sebagai informasi, sahabat urban, Kurma Manis adalah program spesial dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, dan tentunya kita semua mengetahui bahwa puasa Ramadan mengandung banyak hikmah yang dapat dimaknai secara multidimensial dari berbagai sudut pandang tentunya. Dan menjelang berbuka puasa dalam program Kurma Manis ini, kita akan berbincang santai untuk mengupas dimensi-dimensi tadi, ya, yang ada dalam ibadah puasa itu sendiri, multidimensi tadi, dan kita akan mengupasnya lebih jauh dengan narasumber yang sangat kompeten di program ini. Ya, kita akan hadirkan di setiap episodenya ada ahli agama, para ustadz, para kiai, dan juga para akademisi serta para praktisi ekonomi dan sosial tentunya. Sahabat urban, pada episode kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang dimensi sosial puasa dan upaya mempererat dan upaya mempersempit kesenjangan. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang terhormat Bapak Dr. Suhardin. Beliau adalah Kepala LPM Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Assalamualaikum Pak Suhardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas undangannya di Kurma Manis ini sehingga semakin manis kan. Amin, amin. Kami juga berterima kasih Pak sudah bersedia hadir di kanal YouTube urbancity.id ini. Iya. Dan Pak Suhardin, kita tahu bahwa puasa secara implikasi juga ada sisi ekonomi, Pak. Ya. Ya, seperti kita sebutkan tadi di tema kita, adanya dimensi sosial puasa yang menyentuh sisi ekonomi, di mana ada hal-hal ataupun hikmah di dalamnya yang mempersempit kesenjangan, terutama kesenjangan ekonomi dan sosial. Mungkin bisa dimulai dari itu, Pak. Iya. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Pertanyaannya ini sebenarnya berat ya, tetapi bisa kita bincang-bincangkan ya kan. Mungkin sekalipun tidak tuntas ya. Ini kan artinya kalau terkait dengan efek puasa terhadap kesenjangan sosial ekonomi itu kan perlu penelitian yang sekian lama itu kan, benar, Pak, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan ya, efeknya itu berapa persen gitu kan, koefisien korelasinya itu berapa antara puasa dengan ekonomi. Tapi yang jelas dalam ibadah yang sudah disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki manfaat yang luar biasa. Apalagi ibadah puasa. Karena kan di dalam sabda Nabi pada hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala kullu ibadatu bini adamu lahu illa min siyamin fa innahu li wa ana ajza bihi. Jadi setiap ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuknya, ya kan? Okay. Jadi apapun ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu untuk dirinya.
Ya katakanlah kalau umpamanya dia sholat itu untuk dirinya, untuk kesehatannya, kemudian untuk kedisiplinannya, untuk sosialnya. Demikian juga halnya kalau dia berzakat, ya itu bisa jadi untuk popularitas dirinya. Karena sekarang apalagi musim puasa ini kan banyak caleg yang ngasih-ngasih itu kan untuk popularitas dirinya gitu ya. Jadi ibadah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Tetapi ila min siyami. Kalau kecuali puasa itu adalah untukku kata Tuhan. Kenapa? Karena pada ibadah puasa itu hanya yang mengetahui hanya Allah dan yang berpuasa itu sendiri, dan Allah lah yang memberikan pahala spesial pada ibadah puasa. Nah, dengan melaksanakan ibadah puasa ini ada beberapa dampak yang kita lihat baik secara sosial maupun ekonomi. Kalau secara sosial, ibadah puasa itu dapat meningkatkan kekuatan sosial yang cukup luar biasa. Bayangkan kita yang biasanya jarang berkumpul dengan keluarga, pada waktu ibadah puasa kita ngumpul, berbuka, kemudian sahur, sehingga memang puasa itu melakukan pengeratan sosial di antar anak manusia, terutama di keluarga. Nah, kemudian juga ibadah puasa itu berdampak secara ekonomi. Secara ekonominya terjadi kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi yang disebabkan bisa jadi takjil, kemudian sahur, sehingga usaha-usaha UMKM muncul, ya kan? Biasanya ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan pada akhirnya bikin takjil, kemudian dagang di depan rumah, bikin kolak, secara tidak langsung menggerakkan ekonomi sehingga, masyarakat. Ya, menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan juga dalam ibadah puasa ini kan dianjurkan sekali, karena memang ibadah puasa itu kata Tuhan bahwa hanya Allah dan yang berpuasa itu sendiri yang mengetahui kualitasnya. Bayangin Pak Rahmat, kalau umpamanya kita sholat itu bisa menjadi namanya pencitraan. Ya, wah sholatnya ini bisa dinilai. Oh, ini khusyuk apa enggak gitu kan? Berzakat gitu. Ini dia tajir atau enggak? Tapi kalau ibadah puasa tidak bisa dinilai. Ini ibadah puasanya bagus kualitasnya atau tidak bisa. Yang hanya menilainya itu adalah orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dia melakukan ibadah puasa, dia merasakan bagaimana lapar, kemudian bagaimana haus. Nah, di situ kan muncul simpati, muncul empati. Bagaimana dengan teman-teman, saudara-saudara yang belum memiliki, tidak seberuntung dirinya, yang memiliki keberuntungan, yang miskin. Beginilah rasanya lapar. Sehingga dengan demikian muncul rasa simpati, muncul keinginan untuk berderma. Dan itu memang dianjurkan. Di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan, jadi allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia itu melakukan sedekah, infak, bukan zakat sebenarnya dianjurkan. Sebenarnya dianjurkan itu berinfak. Kalau zakat itu sudah kewajiban. Pak. Kalau dia tidak melakukan zakat itu berhak untuk diambil, khus min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi langsung diambil itu orang-orang yang sudah nisabnya sampai. Maka pada waktu Abu Bakar kan banyak orang yang sudah enggan membayar zakat, maka Abu Bakar langsung melakukan perang terhadap orang-orang yang enggan bayar zakat dengan mengambil paksa harta dia yang sudah satu nisab, karena itu adalah hak
para asnaf gitu kan. Iya. 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 Artinya ada perbedaan jelas ya, zakat dan sedekah gitu kan. Dan di bulan Ramadan ini melalui sedekah itu sendiri sebetulnya bisa mempersempit kesenjangan begitu. Iya. Karena bulan Ramadan ini kan bulan barokah ya, bulan yang pada bulan ini seluruh amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Iya. Ya, kalau kita sholat sunat itu sama pahalanya dengan sholat wajib. Nah, sholat wajib kan dilipat gandakan lagi. Sehingga secara personal orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, termasuk juga sebenarnya kan zakat itu di bulan apa saja, di hari apa saja boleh dilakukan. Tapi orang banyak memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengeluarkan zakat. Sehingga kalau kita lihat data kurva pergerakan uang pada bulan Ramadan ini kan kurvanya naik, itu naik. Kalau kita lihat di bank itu bagaimana transfer pengiriman dari bank pun menyediakan kota, uang cash lebih banyak. Iya, biasanya kan distribusi uang makin banyak ya, sehingga kan beredar uang-uang baru, uang-uang yang uang yang pecahan-pecahan kecil tapi dia baru, sehingga kan itu bisa dibagi-bagikan kepada anak, ponakan, kepada orang-orang di kampung. Itu kan sangat membahagiakan. Dan ini bagian daripada pendistribusian finansial dari kota ke kampung, ya kan. Nah, maka di antaranya bulan Ramadan ini pulang kampung itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk pendistribusian finansial, pendistribusian rezeki. Iya, sekalipun macet-macet ya kan, tapi orang bahagia-bahagia aja. Artinya memang lebih terasa. Ya. Artinya orang lebih karena bulan suci, kemudian ada pahala yang dilipat gandakan. Sebetulnya inilah momen yang pas untuk bisa mempersempit kesenjangan itu sendiri. Mempersempit kesenjangan. Karena pada prakteknya di Indonesia seperti hari raya itu berputar uang ke daerah dan itu malah membangun perekonomian daerah gitu ya. Gitu, Pak. Ya, dengan bersilaturahim, kemudian saling berbagi, ya kan, kemudian senyum sapa, bersilaturahim, dan ini menimbulkan kebahagiaan dan menimbulkan juga keeratan komunikasi, ya kan. Jadi terjadi kohesivitas sosial yang cukup luar biasa dan menambah kontraksi ekonomi itu tadi. Ya kan, berdenyut ya kan. Ekonomi kita sebetulnya dengan hadirnya bulan Ramadan ini makin berdenyut ya, berdampak baik buat masyarakat. Tapi kita akan lanjut, Pak, dan sahabat Urban, kami untuk bersabar karena kita akan lanjutkan setelah komentar yang berikut ini. Baik sahabat Urban, terima kasih Anda masih stay bersama kami di program Kurma Manis, Kupas Ramadan bersama akademisi Nan Humanis. Program Kurma Manis ini adalah program spesial bulan suci Ramadan, berisikan bincang-bincang santai jelang berbuka puasa bersama dengan para ahli agama atau ustadz, kiai, dan juga para akademisi serta praktisi ekonomi dan sosial. Dan pada episode kali ini saya sudah bersama Bapak Dr. Suhardin, Kepala LPM UIC Jakarta, di mana kita berbincang tentang dimensi sosial puasa dan upaya mempersempit kesenjangan. Dan hadirin sekalian dan sahabat Urban sekalian, kita akan lanjut obrolan kita. Tadi di sesi pertama kita sudah dapat gambaran yang lebih luas tentang pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk
bisa lebih banyak berbuat baik, terutama dalam hal ekonomi, karena saat inilah saat yang tepat untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara masyarakat yang berekonomi lemah dan mereka yang berkecukupan. Nah, Pak Suwardin, mungkin pertanyaan yang banyak menjadi gambaran masyarakat adalah sebetulnya berinfak itu atau bersedekah itu bagusnya lewat mana ya Pak? Karena ada yang secara langsung, ada juga melalui lembaga. Tapi kan kemarin juga ada lembaga yang ambil zakat yang pemberitaannya juga tidak baik begitu. Iya. Ini sebelum mengupas itu perlu saya tegaskan Pak Rahmat bahwa berzakat dan berinfak itu pada hakikatnya Allah itu sebenarnya cemburu sama manusia. Kenapa cemburu? Karena Allah itu pingin dia yang paling dicintai dari segala-galanya. Nah, manusia itu kalau dia sudah memiliki sesuatu, dia pasti sangat cinta itu pada sesuatu itu. Kalau punya harta, wah cintanya setengah mati itu sama harta itu kan. Dia takut sekali kan hartanya berkurang, apalagi hilang, sangat dia takuti. Nah, makanya Nabi anak juga begitu, terutama bagi harta itu. Makanya disuruh kusmin amwalihim tutahhiruhum itu artinya kita itu bagaimana harta yang sudah diberikan oleh Allah itu kita lebih mencintai Allah daripada harta itu. Ya, karena kita cinta terhadap Allah daripada harta itu, kita lebih mengedepankan anjuran Tuhan untuk yanfikuna fis sarra'i wad dharra. Lebih memilih opsi perintah Allah untuk bersedekah daripada kita menumpuk-numpuk harta. Karena menumpuk harta pada akhirnya kita bersenang-senang, hedon, maka disindir oleh Allah, alhaqumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti pada akhirnya harta itu juga akan kita pertanggungjawabkan. Nah, justru itu kita dianjurkan untuk bersedekah. Dan ini adalah indikator utama dari ketakwaan. Karena prinsip takwa itu pada hakikatnya kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, kita takut sekali untuk melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita sangat takut sekali melanggar, tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diperintahkan oleh Allah wa yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi kita disuruh berinfak walaupun dalam masa sulit, walaupun dalam masa lapang, dianjurkan untuk selalu memberi. Karena memberi itu pada hakikatnya itu hanya kembali lagi kepada kita. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Memberi itu pada bulan Ramadan ini malah di dalam bulan Ramadan malah dilipat gandakan, ya kan, pahalanya daripada bulan-bulan yang di luar Ramadan. Nah, maka justru itu kebanyakan orang-orang yang berpuasa, shaimun dan shaimat, itu memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak memberi. Kenapa? Memberi takjil saja itu kita diberikan pahala sama pahalanya dengan puasa orang yang kita beri. Jadi kalau kita memberikan berbuka puasa pada seseorang yang berpuasa, itu pahala kita memberi itu sama dengan pahala puasa yang dilaksanakan oleh orang yang tengah kita berikan takjil tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Betapa dahsyatnya itu kan, perilaku memberi itu kan. Artinya sangat ini Pak ya, sangat apa namanya? Maaf sebentar. Ketika seseorang berpuasa kemudian dia berinfak,
dia tidak hanya dapat satu gitu Pak. Iya, tapi dapat banyak. Dapat banyak begitu Pak ya. Nah, ya, balik ke pertanyaan awal tadi Pak. Setelah kita tahu bahwa kita itu apa yang kita berikan juga nanti akan balik lagi ke kita gitu kan, dalam keadaan susah maupun sulit kita harus tetap dianjurkan untuk tetap memberikan infak atau sedekah gitu kan. Nah, karena sedekah itu bisa mempersempit kesenjangan gitu Pak ya. Cuma kan ketika orang pada praktiknya gitu Pak, itu orang lebih memilih untuk menyerahkan langsung, misalnya seperti zakat atau sedekah di akhir puasa ini, orang lebih memilih menyerahkan langsung ketimbang lewat lembaga amil. Menurut Bapak lebih bagus yang mana sih Pak? Iya itu tadi prinsipnya. Ya, dengan melakukan bersedekah itu kan akan mengurangi gini rasio antara kaya dengan miskin. Kemudian juga mengurangi rasa kecemburuan. Dan biasanya kan orang-orang yang nggak berpunya itu kan merasa agak kurang inilah sama orang yang berpunya. Apalagi kalau orang berpunya itu kadang-kadang memang agak sifatnya existing kan, suka pamer, itu kan membuat rasa simpati para orang-orang yang berada di garis bawah itu merasa semakin inferior gitu kan, dan merasa tidak simpati dengan orang-orang yang pamer-pamer harta tersebut. Nah, justru itu dengan kita memberi itu mengurangi rasa yang seperti itu, sehingga muncul simpati, terus muncul rasa ingin saling berbagi, saling mengerti. Nah, itulah yang hikmah daripada bersedekah dan memberi. Nah, karena memang sedekah itu memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Ya, kekuatan mengurangi kesenjangan, kekuatan mengurangi kebencian, dan menimbulkan kecintaan, dan menimbulkan keguyuban kan, rasa persaudaraan yang cukup luar biasa antara yang pemberi dan dengan yang diberi. Namun persoalannya, apakah memberi itu langsung kepada yang menerimanya? Nah, kalau memberinya itu langsung pada menerimanya, itu biasanya cenderung arahnya undistributif, ya kan? Tidak terdistribusi dengan bagus, dan unmanagerial, tidak termanage dengan bagus. Karena beberapa waktu yang lalu pernah kita dengar bahwa ada seorang yang kaya, yang dia itu makom spiritualnya tinggi, kemudian mengumpulkan seluruh penerima ke rumahnya, kemudian mereka berdesak-desakan, dan pada akhirnya ada yang meninggal juga. Nah, itu kan tidak elok. Nah, alangkah lebih bagusnya ini dikelola dengan bagus. Nah, negara sekarang kan sudah memiliki undang-undang tentang pengelolaan zakat. Nah, dengan undang-undang pengelolaan zakat itu muncullah badan amil zakat. Nah, badan amil zakat itu bukan hanya otoritas negara semata dengan monopoli, tapi negara memberikan ruang kepada kekuatan sosial untuk mengembangkan lembaga-lembaga amil zakat yang disebut dengan LAS kan, lembaga amil zakat. Nah, di sini bermacam-macam lembaga amil zakatnya. Ya, ada lembaga amil zakatnya Muhammadiyah, namanya Lazismu, ya kan. Nah, ada lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, ada Dompet Duafa, kemudian ada saya nggak hafal juga ya nama. banyak sekali, ya kan. Ya. Nah, memang sebetulnya itu diserahkan kepada masyarakat untuk mereka mau kemana. Karena saja dihimbau agar lebih termanajerial, tepat sasaran, itu dilakukan melalui badan zakat.
Maka badan amil zakat itu harus memprioritaskan pada asnaf gitu, sehingga dia perlu proporsional. Sekalipun yang dominan itu pada fuqara wal masakin, ya kan? Kemudian ya ada al-mu'allaf, kemudian ada al-gharimin, kemudian ada fi sabilillah, ya kan? Ada ibnu sabil, ya kan? Nah, kalau kalau kita dosen ini mungkin fisabilillah ini. karena karena dia kerjanya sedus, penghasilannya sesen kan. maka dia harus kelompok fisabilillah. Ya, ya. Mustahik gitu Mustahik. menerima zakat sebenarnya Oke, kan. oke. Dan kemudian juga kalau umpamanya ada penelitian-penelitian yang bagus, yang itu layak sebenarnya didanai oleh lembaga amil zakat, karena itu kan bagian daripada jihad fisabilillah, Iya. ya kan, untuk menggali ilmu pengetahuan dan pada akhirnya melakukan inovasi, kan, sangat layak itu sebenarnya diberikan zakat gitu kan. Di samping memang prioritas kita memang fuqara wal masakin. Tapi mudah-mudahan fuqara wal masakin ini bisa tuntas kan, sehingga kita sudah masuk kepada pengentasan kemiskinan ya, sudah dientas semuanya, sehingga prioritas zakat lagi kepada pengembangan inovasi, ya kan, ya pada fisabilillah tersebut. Nah, Artinya puasa di dalamnya ada zakat, ya, ada infak gitu kan, ada ada sedekah. sedekah. Ini kemudian kalau mau ditarik, inilah sebetulnya kunci untuk mempersempit kesenjangan itu. Sempit kesenjangan sosial sehingga kita terjadi harmonisasi sosial, Nah, ya kan, tidak ada lagi gesekan-gesekan, ya kan, karena kalau gini rasionya itu terlalu tinggi, ya. ya kan, ini kan sama kayak kita membiarkan daun-daun kering yang saat-saat tertentu nanti bisa terbakar, ya, karena jurangnya terlalu tinggi, ya itu potensi konflik sosialnya kan tinggi ya. Ya. Dan Islam menganjurkan. Nah, jambatannya jambatan silaturahim melalui zakat, infak, sedekah. Nah, terutama di bulan Ramadan. Terutama di bulan Ramadan ini kan. Baik, Pak Suhardin, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan sahabat Urban, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi perbincangan kita dengan Kepala LPM Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Bapak Dr. Suhardin, dengan tema dimensi sosial puasa dan upaya mempersempit kesenjangan ekonomi. Kita akhiri dulu. Jangan lupa like and subscribe channel urbancity.id dan saksikan terus program Kurma Manis Kupas Ramadan bersama akademisi non-humanis. Saya Rahmat Hidayat, mohon pamit. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.